Tadi saya bilang ada 27,7 juta orang miskin sebagai contoh. Saya ingin memberikan contoh tentang jaminan makanan. Katakanlah 30 juta. Masih banyak orang miskin yang nggak bisa makan. Seorang nenek meninggal 3 hari berturut-turut tidak makan. Haram bagi kami. Nah, maka misal kita berikan negara di tengah revolusi industri 4.0, negara tetap hadir terhadap orang miskin dan tidak mampu. Buruh kontrak miskin, ibu jamu gendong miskin, tukang becak pasti miskin, pengemis-pengemis dan gelandangan di tengah-tengah jalan raya itu, pengamen itu miskin. Mereka harus kita kasih makan. Apa yang salah kita kasih makan? 500.000 misal dalam bayangan saya. Nanti kalau kita mampu lagi 1 juta. 500.000 kali 30 juta orang miskin kita bulatkan. Sekitar 15 triliun. 15 triliun per bulan. Kali 12 bulan, 1 tahun 180 triliun. Apa yang susah kita kasih orang makan? Langsung. Cash money transfer. Cash. Setiap bulan seumur hidup. One, two, three, cuatro. Ingat dahulu waktu kau katakan cinta, waktu kita masih sekolah. Surat pertama dengan kata-kata mesra, akhirnya ingin berjumpa. Ku ingat juga hari pertama bertemu, ingat harinya, lupa tanggalnya. Tapi sekarang ku lupa tahun berapa, tapi ingat masih sekolah. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan bunyikan tombol loncengnya. Selamat malam. Suara kelompok buruh yang besar seringkali dimanfaatkan sejumlah tokoh politik ataupun partai politik untuk mendulang suara saat pemilu tiba. Partai buruh pun sempat muncul di tahun 2003 namun tidak mampu bertahan di ketatnya persaingan dunia politik tanah air. Kini Partai Buruh kembali muncul untuk bersaing di pemilu 2024 di bawah komando Said Iqbal. Kiprah partai politik tentu saja tidak cuma diukur dari modal politik tapi juga target konstituen dan juga sekuat apa ideologinya. Nah, dengan modal awal yang dimiliki, seberapa optimis Partai Buruh untuk menembus Senayan? Dalam The Politician episode hari ini sudah bersama saya Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal. Selamat malam Bang Said Iqbal. Selamat malam Mbak Putri. Terima kasih, selamat datang di The Politician. Sudah bisa dikatakan menjadi politisi sekarang. Tapi gayanya masih seperti dulu sejak saat pertama kali saya kenal dengan Bang Said Iqbal. Tetap seorang buruh. Tetap seorang buruh. Nah, itu menarik Bang Said. Kalau misalnya sekarang, kenapa kemudian harus dibentuk sampai partai politik? Anda mau menarik buruh ke arah politik praktis sekarang supaya ada lembaganya atau gimana? Yang pertama, tentu di sebuah negara yang kalau dia sudah bergeser ke industri, dari agraris ke industri, dengan mengukur PDB ya, itu pasti di seluruh dunia pasti ada partai buruh. Saya kebetulan Mbak Putri adalah ILO Governing Body, salah satu pengurus pusat dari Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB berkantor di Jeneva. 3 periode kebetulan saya dipercaya di PBB. Nah, saya banyak berkeliling seluruh dunia, di negara-negara industri dari Latin Amerika, Eropa, Afrika, Asia, itu Australia, itu pasti ada partai buruh. Partai buruh pertama kali didirikan oleh almarhum Profesor Dr. Muchtar Pakpahan pada saat itu karena euforianya reformasi. Ya, nah,
Tapi sayangnya seperti tadi sampaikan Mbak Putri, 2003 terakhir 2010 tidak pernah masuk ke parliamentary threshold, sehingga tidak bisa duduk di parlemen. Akhirnya vakum. Apa penyebab kemudian dilahirkan kembali atau dihidupkan kembali Partai Buruh oleh yang lebih meluas? Kalau almarhum Pak Mokhtar adalah diinisiasi oleh kelompok Serikat Buruh SBSI saja satu, kali ini oleh 11 elemen gerakan. Nah itu dia diinisiasi disebabkan hanya satu hal, Omnibus Law. Saya pergi ke Norwegia, Partai Sosial Demokrat didirikan, itu partai buruh di Eropa berarti, karena persoalan minyak bumi. Australia karena persoalan batu bara, New Zealand para buruhnya bangkit karena persoalan wajib militer, mereka tidak suka itu, bikin partai buruh dan berkuasa sampai hari ini sepanjang negara New Zealand ada. Di Brazil persoalan tentang jaminan sosial dan upah murah, Lula da Silva dan MST. Kemudian juga di Peru tentang persoalan guru honorer dan juga Nah, di Indonesia karena persoalan Omnibus Law, bayangkan secara politik buruh kalah. Kenapa? Outsourcing seumur hidup. Bagaimana modern slavery, perbudakan zaman modern itu dilegalkan oleh negara. Upah murah tidak pernah naik 7 tahun. Para petani kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Tanah untuk petani dihilangkan kesempatannya. Begitu pula nelayan, begitu pula guru honorer. Semua yang kami sebut the working class, kelas pekerja kalah secara politik. Di-upgrade oleh kelompok, tanda petik kelas pemodal. Maka itu kemudian harus masuk parlemen. Kami harus berjuang di parlemen, di samping perjuangan sosial ekonomi. Tetap di jalan Serikat kan? Buruh. Gitu. Tetap ada di jalan dengan sesuai konstitusi yang berlaku, tapi di parlemen harus ada. Maka kami hidupkan kembali Partai Buruh. Misinya apa sekarang? Partai ini didirikan dengan ideologi Pancasila, tapi basisnya titik tumpunya dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, sila kedua, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Partai buruh di seluruh dunia punya ciri yang sama, yaitu bertujuan mendirikan welfare state, negara kesejahteraan. Tapi saya menyebutnya negara sejahtera saja biar mudah. Apa itu negara kesejahteraan? Ada 3 prinsip. Kesetaraan kesempatan. Maksudnya kalau bahasa gampangnya selalu saya bilang sama kawan-kawan, kamu boleh kaya, tapi jangan miskinkan kami, kelas pekerja, the working class. Buruh, petani, nelayan, ojek online, mama-mama jabung gendong, ibu-ibu jamu yang berjualan sayuran, tukang supir truk, supir angkot, pokoknya kelas pekerja, nelayan, guru honorer. Dia nggak boleh dong dimiskinkan oleh negara. Nah, disitulah peran partai menjadi penyeimbang. Nah, yang sekarang ada ini kan partai kelas pemodal dan di tengah kelas agama. Belum ada partai yang berorientasi pada konstituen kelas pekerja, the working class. Memang ini partai identitas, tapi bukan identitas sara ya, tapi identitas tentang kelas. Seluruh dunia itu biasa. Oleh karena itu yang kedua, redistribusi kesejahteraan yang adil dan merata. Apa bentuknya? Jaminan sosial. Partai ini pro subsidi, maka kita tolak tuh BBM. Mau subsidi apapun, nanti subsidi pupuk misal dicabut, dikurangi, subsidi terhadap bahan pangan, subsidi garam. Kalau itu dicabut, kita pasti melawan. Partai ini harus. Sekalipun itu digantikan dengan BLT misalnya. Kami tidak setuju BLT. Makanya redistribusi kekayaan yang adil dan merata. Apa itu? Jaminan sosial. Tentang jaminan kesehatan, BPJS itu perjuangan kelas loh. Bukan hanya perjuangan parlemen. Kami membentuk komite aksi jaminan sosial. Nanti semua itu bukan social assistance, tapi jaminan sosial. Apa bedanya? Kalau social assistance, politisasinya kuat. Kapan negara butuh, dalam hal ini pemerintah, dia kasih BLT. Kapan negara nggak butuh, dia tinggalkan BLT, bansos dikurangin. Nah, makanya waktu itu kan Jamkesmas, ya, jaminan kesehatan masyarakat. Kita nggak setuju. Kita maunya jaminan kesehatan karena dia jaminan sosial. Maksudnya apa? Dia dicantumkan sepanjang negara ada. Sepanjang pemerintahan berganti-ganti apapun tetap ada. Dia dituangkan di dalam APBN, nggak bisa dirubah-rubah karena ada undang-undangnya. Sama seperti ketika pendidikan, dia tetap karena ada undang-undang nggak bisa dirubah itu. Tetap harus ada satu anggaran 20% ke pendidikan. Begitu pula pertahanan ada 6%, kesehatan 5%. Nah, oleh karena itu Partai Buruh dia pro subsidi, secara bersamaan dia pro jaminan sosial. No social justice for all Indonesian people without social security. Nggak pernah ada keadilan sosial tanpa jaminan sosial. Tanpa jaminan sosial. Ketika kita sakit, negara bayar. Ketika kita
hari tua negara dan pengusaha bayar. Ketika kita pensiun, negara bayar dan pengusaha. Ketika kita kecelakaan kerja, negara dan pengusaha bayar. Ketika kita mati, negara bayar juga. Nah, ada 5 lagi yang kami perjuangkan. Jaminan makanan, jaminan pendidikan, jaminan perumahan, jaminan pengangguran, dan jaminan air bersih. Kenapa begitu? Loh, buat apa tujuan kita bernegara? Tujuan negara kan untuk memberikan kesejahteraan. No social justice without social security. Cara mengambil kesejahteraan kaum pemodal itu bisnis. Dia bisa punya pinjam uang di bank, regulasi dibuat mudah untuk bisnis. Dia bisa membangun sistem-sistem regulasi yang memudahkan usahanya. Apa cara rakyat mengambil kekayaan negara? Sosial, jaminan sosial. Maka kalau bahasa kami di Partai Buruh, haram hukumnya orang kelaparan di negeri yang kaya. Negeri ini sangat super kaya. Saya udah keliling dunia. Negeri ini kekayaan nomor 7 di Purchasing Power Parity atau PDB, bahkan tembus di nomor 5. Tapi apa yang nggak ada di Indonesia? Zamrud Khatulistiwa, kalau kata Does Dekker, putri Insulinde yang cantik menarik hati, tahun 1700 di Saijah Adinda. Bayangkan, Timur Tengah punya minyak, Indonesia punya, tapi Timur Tengah nggak punya emas. Johannesburg, Durban, Zimbabwe punya emas. Indonesia gunungnya emas, mereka nggak punya minyak, nggak punya hutan, nggak punya nikel. Eropa Tengah kaya dengan ikan, Indonesia surganya ikan. Tapi mereka nggak punya minyak kecuali Norwegia, mereka nggak punya emas. Negeri, the land of heaven, tanah yang Tuhan, tanah surga yang Tuhan berikan di kita. Tapi Anda lihat, kekayaan alamnya tergerus oleh sekelompok pemilik modal. Orang bisa memiliki 3 juta hektar. 3 juta hektar itu kan 30 miliar meter persegi. Kalau rumah buruh itu 60 meter persegi, 500 juta orang bisa punya rumah, Mbak Putri. Apa itu adil? Ini kan tentang rasa keadilan. Tentang kesejahteraan yang harus diredistribusi dengan adil dan merata. Kamu boleh kaya, tapi kami nggak boleh miskin. Kamu boleh bisnis, tapi kami ingin jaminan sosial. Nah, itulah yang saya katakan haram hukumnya orang miskin di negeri yang kaya. Contoh, saya ambil contoh salah satu aja yang kita minta. Dan itu kemudian yang dilihat oleh Partai Buruh, disinilah Partai Buruh bisa muncul gitu ya. Betul. Menjadi jembatan Betul. gitu, menjadi jembatan antara, koreksi saya jika salah, menjadi jembatan antara pemodal, kemudian pemerintah gitu ya, pemerintah dan juga kemudian kelas pekerja. Tapi kan sebenarnya Bang Said, ini tidak berbeda dengan yang selama ini Anda lakukan, tidak berbeda dengan yang selama ini teman-teman buruh lakukan. Teman-teman buruh sudah melakukan itu gitu loh, diskusi tripartit berkaitan dengan isu apapun yang kemudian dilayangkan oleh pemerintah. Omnibus Law jawaban yang sangat telak buat buruh, kalah. Bagaimana mungkin sistem outsourcing dilegalkan oleh negara seumur hidup? Pemantiknya berarti memang betul-betul itu Omnibus Law. Seperti saya katakan di Amerika, Lula da Silva bersama KUT, Konfederasi Serikat Buruh Brazil, dan MST, Serikat Petani, mereka membangun persoalan jaminan sosial. Seperti Indonesia. Begitu pula dengan upah. Nah, oleh karena itu kami ingin ada secara politik di dalam parlemen, secara konstitusional. Mbak Putri, bukan saya ingin menyombongkan diri. Andaikan Allah takdirkan, Tuhan beri kesempatan kami masuk parliamentary threshold, lolos dulu. 2029 masuk di papan tengah. 2034 Presiden Republik Indonesia itu pasti dari Partai Buruh. Ini saya artinya sudah empiris. Mengarah dan kira-kira sudah pada saat yang sama mungkin di tahunnya itu kemudian Indonesia juga sudah menjadi negara industri yang kemudian bisa menjajarkan diri dengan perkembangan di negara maju gitu ya. Industri 4.0 adalah sebuah tantangan tentang bagaimana sebuah negara tidak kehilangan jati dirinya akibat industri yang begitu mudah, nggak ada lagi batas. Anda bisa COVID-19 mempercepat kita revolusi industri 4.0. Makanan kita tinggal pesan, kita tinggal duduk di rumah, bekerja bisa dari rumah. Tapi nilai-nilai sosial, peran-peran negara untuk memberikan jaminan sosial. Tadi saya bilang ada 27,7 juta orang miskin sebagai contoh. Saya ingin memberikan contoh tentang jaminan makanan. Katakanlah 30 juta. Masih banyak orang miskin yang nggak bisa makan. Seorang nenek meninggal 3 hari berturut-turut tidak makan. Haram bagi kami. Nah, maka misal kita berikan negara di tengah revolusi industri 4.0, negara tetap hadir terhadap orang miskin dan tidak mampu. Buruh kontrak miskin, ibu jamu gendong miskin, tukang beca pasti miskin, pengemis-pengemis dan gelandangan di tengah-tengah jalan raya itu, pengamen itu miskin. Mereka harus kita kasih makan. Apa yang salah kita kasih makan? 500.000 misal dalam bayangan saya. Nanti kalau kita mampu lagi 1 juta. 500.000 kali 30 juta orang miskin kita bulatkan. Sekitar 15 triliun.
15 triliun per bulan, kali 12 bulan, 1 tahun 180 triliun. Apa yang susah kita kasih orang makan? Langsung, cash money transfer, cash. Setiap bulan seumur hidup. Kling. Seorang ibu jamu gendong, dia dapat 500.000 setiap bulan. Minimal, makan buat anaknya, lauk pauk yang sederhana, dia ada. Nah, apa yang salah dengan kita memberikan? Ada nggak kepikir itu? Kan enggak. Nah, begitu pula kalau orang nganggur, kita bekerja, kita bayar pajak pada negara, dan kita harus wajib demi negara. Ketika kita kehilangan pekerjaan karena kita tidak mampu, masa negara nggak bayar kita? Tapi tidak fresh graduate. Kalau fresh graduate itu pendidikan. Tapi kalau saya bekerja, karena sesuatu hal perusahaan saya tutup, saya kehilangan pekerjaan, masa saya jadi miskin. Baik, nah, itu yang disebut ketunjangan pengangguran. Betul, betul. Baik. Ya, warna oranye Partai Buruh, warna oranye Partai Buruh, partainya kelas pekerja, partainya kelas pekerja, Partai Buruh nomor 6.